Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Salam. hormati Ketua LP2M, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan reviewer Liptab Dimas, Profesor Dr. Ahmad Raja VMA sekaligus Rektor IAIN Manado. Jadi ini adalah perubahan dari catatan-catatan reviewer sebelumnya. Jadi seminar proposal ini yang awalnya menjadi sebuah etnografi, kemudian lebih spesifik lagi menjadi sebuah reproduksi identitas komunitas Islam di daerah minoritas. Jadi judulnya mengalami perubahan sesuai dengan masukan dan saran dari reviewer menjadi Muslim di Minahasa Utara, reproduksi identitas komunitas Islam di daerah minoritas. Nah, kemudian latar belakang dari penelitian ini tentu kita masih hangat ya. Beberapa tahun yang lalu kemudian Minahasa Utara heboh secara nasional ternyata ada pengrusakan musola di Agape Geria tentunya di daerah Air Madi di sana. Itu tentu membuat komunitas Muslim di Minahasa Utara itu semakin menjadi banyak sekali terjadi misinformasi dan lain sebagainya sehingga membuat komunitas-komunitas Islam itu kembali berdatangan dan berusaha untuk kembali membentuk reproduksi identitas komunitas Muslim di Minahasa Utara. Namun ternyata sebuah gerakan, tindakan kemudian itu akhirnya merubah itu semua, akhirnya membuat komunitas Muslim kemudian menjadi satu di Minahasa Utara. Komunitas Muslim di Minahasa Utara tentu berbeda dengan komunitas Muslim yang ada di Manado, di Makassar, di Jakarta, dan lain sebagainya. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka bersumber dari berbagai multi etnik yang ada. Ada bahasa yang mengatakan bahwa dari Maumbi sampai Kelabat, sekarang kita tidak susah untuk menemukan masjid. Karena memang bisa dibuktikan bagaimana kemudian uh, komunitas-komunitas muslim di wilayah Minahasa Utara ini kemudian berusaha menciptakan identitas mereka sendiri. Nah, kemudian ini kemudian yang kemudian menjadi ciri khas. Ini semua kemudian yang diiakan, yang dikembangkan oleh, yang didukung oleh masyarakat-masyarakat multikultur yang ada di Minahasa Utara. Kenapa seperti itu? Lokasi ini kemudian dipertanyakan sebenarnya pada reviewer kenapa kemudian Minahasa Utara kemudian banyak mengambil contoh dari Minahasa dan Manado karena seperti ini di Minahasa Utara itu adalah salah satu subculture Minahasa yang banyak di Manado yaitu adalah etnis Tonsea. Tonsea punya sejarah panjang tentang berjumpaan Islam dengan awal Minahasa. Jadi sebenarnya penelitian sebelumnya yang saya lakukan 2019 sampai 2021 bersama orang-orang Tonsea menemukan data dan fakta tentang catatan Islam pertama kali datang ke Minahasa adalah salah satunya bersentuhannya Tonas Tonsea dengan para pedagang maupun nelayan Muslim yang berusaha masuk ke wilayah Sulawesi Utara dan data-data itu kemudian yang tidak terungkap yang kemudian banyak yang tidak terungkap tentang sejarah Muslim di Minahasa. Kemudian berkembangnya komunitas di Minahasa Utara ini merupakan sebuah sejarah panjang tentang orang-orang Minahasa. Jadi orang-orang Minahasa hanya mengenal tiga agama sebenarnya. Ketika ditanya tentang agama Samawi yang mereka pahami hanya ada tiga yaitu Protestan, Katolik, dan Islam. Ini tidak dipungkiri oleh berbagai kejadian-kejadian masa lalu yang membuat mereka bersentuhan secara langsung maupun tidak dan bagaimana kemudian Islam bisa berkembang dan komunitas Islam bisa berkembang. Kalau hari ini kita melihat dari Maumbi sampai ke Kelabat, maka masjid-masjid itu banyak sekali mulai didirikan. Tapi uniknya masjid-masjid ini didirikan oleh komunitas-komunitas Islam baru yang kemudian mereka menyatu dalam sebuah komunitas identitas. Orang Makassar menyatu, orang Jawa menyatu, orang Bolmo menyatu, dan semua ada di sana. Dan kemudian uniknya akhirnya mereka karena penyatuan itu mereka melahirkan sebuah identitas komunitas baru. Yang itulah yang saya sebutkan sebuah reproduksi identitas komunitas muslim di daerah minoritas. Di Minahasa Utara hanya ada dua daerah yang Islam Kristennya berbeda. Satu di Desa Kelabat, itu mereka terpisah, satu Kelabat Islam dan satu Kelabat Kristen. Kemudian desa yang kedua adalah di Munte. Munte adalah salah satu kecamatan di Likupang di Minahasa Utara yang kemudian desanya itu sangat unik karena mereka berbeda. Jadi mereka memisahkan, mereka terpolarisasi masing-masing, tapi hanya di dua desa tersebut. Di semua desa selanjutnya mereka bergabung dan semua ada rumah ibadah di dalamnya. Nah, sesuai dengan saran dari reviewer, kemudian
akhirnya rumusan masalah karena judul berubah, kemudian rumusan masalah juga sesuai dengan saran dari reviewer itu kami ubah menjadi sebuah bagaimana bentuk dari reproduksi identitas komunitas Muslim yang ada di Minahasa Utara yang digambarkan dalam yang difokuskan kembali dipecahkan ke dalam dua fokus penelitian. Yang pertama adalah bagaimana bentuk internalisasi dan eksternalisasi identitas komunitas Muslim di Minahasa Utara. Kemudian yang kedua adalah bagaimana objektifikasi reproduksi identitas komunitas dari hasil yang berdasarkan dari internalisasi dan eksternalisasi kebudayaan komunitas identitas Muslim di komunitas minoritas. Kemudian penelitian terdahulu tentu ada 3 penelitian yang menjadi kunci, yaitu ada Sumompo 2015. Penelitian ini tentang bagaimana kemudian dibahasakan di Sumompo bahwa menjadi Manado, menjadi Minahasa, atau orang-orang yang diklaim sebagai orang-orang Minahasa harus beragama Kristen. Jadi ada kolerasi antara Kristen Minahasa, Minahasa dan Kristen. Tapi kemudian data ini kemudian dibantah oleh sebagian besar pendeta ataupun penatua yang saya wawancara di Minahasa Utara. Dia menganggap bahwa Minahasa merupakan sebuah proses panjang pembentukan. Kristen, Katolik, dan kemudian Islam adalah sebuah agama atau ajaran baru yang mereka temui, sehingga masih banyak hal yang bisa diperdebatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumompo tahun 2015 ini. Kemudian 2018 penonton kemudian melakukan riset di kota Manado yang menitikberatkan tentang bagaimana identiti agama yang dijadikan dalam sebuah politik keislaman yang membuat berusaha untuk memecah polarisasi antara Kristen dan Islam, tapi ternyata tidak berhasil. Ternyata kemudian yang terjadi karena toleransi dan multikultur di Manado dan sekitarannya, Minahasa Utara, Minahasa, kemudian sampai ke Bolmongsan, itu terjadi data yang berbeda seperti itu. Kemudian Kalangi 2020 melakukan tentang studi dengan kehadirannya kembalinya ajaran-ajaran adat, komunitas-komunitas adat, termasuk Arafuru dan lain sebagainya, untuk berusaha mengembalikan identitas keminahasaan. Jadi identitas ini kemudian berusaha untuk kemudian membantah bahwa Kristen Minahasa, Minahasa Kristen dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa aliran Minahasa pure yang Minahasa utama adalah sebuah aliran kepercayaan yang dipimpin oleh Wonaas, Paling, dan tokoh-tokoh adat lainnya. Tapi kemudian ini kemudian menyimpulkan bahwa ini masih berkolerasi dengan sebuah politik, sehingga masih menarik tentunya untuk meneliti keberlanjutan tentang bagaimana sebenarnya reproduksi identitas komunitas Muslim sebenarnya di Minahasa Utara. Kemudian kajian teori ada 2 yang saya gunakan, yaitu fenomenologi dan kemudian reproduksi kebudayaan. Reproduksi kebudayaan di sini adalah merujuk pada teori Berger and Luckman, yaitu Berger and Luckman mengatakan bahwa sebuah perubahan sosial budaya bisa terjadi karena sebuah reproduksi kebudayaan, dan sebuah identitas bisa berubah karena ada 3 hal, yaitu bagaimana kemudian komunitas itu melakukan internalisasi, kemudian bagaimana kemudian eksternalisasi, kemudian yang ketiga adalah bagaimana bentuk objektifikasi itu kemudian melahirkan sebuah perubahan yang menjadi bentuknya berubah, tapi kemudian isinya masih tetap sama. Nah, hal inilah yang menjadi inti atau prosedural dalam penelitian ini, untuk melihat bagaimana kemudian komunitas Islam di Minahasa Utara ini melakukan sebuah proses internalisasi, eksternalisasi, dan sekarang bisa kita lihat bagaimana kemudian objektifikasi dari perubahan internal dan eksternal itu menjadi sebuah objek baru, menjadi sebuah kebudayaan baru yang dipahami bersama, menjadi sebuah identitas dari komunitas Islam di Minahasa Utara. Kemudian metode penelitian, karena judulnya berubah, jadi yang awalnya sebuah etnografi adalah sebuah metode sebenarnya yang saya paparkan di depan judul, tapi karena sesuai dengan arahan dari reviewer lebih bagus diubah, maka desain penelitian ini kemudian berubah menjadi desain penelitian kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian itu berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tentunya Minahasa Utara, saya sering membuat metafor Minahasa Utara adalah dari Maumbi hingga Kelabat, dari bawah Maumbi sampai ke atas Kelabat. Kemudian informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh budaya, dan masyarakat tentunya yang berbaur dengan komunitas Islam, terutama dengan orang-orang di luar Islam yang kemudian berdekatan tinggal di dekat masjid dan lain sebagainya, dan mereka tidak memiliki konflik sama sekali.
Kemudian teknik analisis data adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, penarikan kesimpulan, dan kemudian ditulis dalam sebuah narasi-narasi deskripsi penelitian. Kemudian rencana pembahasan dalam laporan penelitian ini tentu bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan teori, bab 3 berisikan metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang kemudian bab 5 adalah kesimpulan dan penutup tentunya. Nah, ini rencana proses penelitian yang akan saya lakukan ketika misalnya telah disetujui. Yang pertama tentu ada seminar proposal, penelitian lapangan, penulisan seminar hasil penelitian, penulisan laporan akhir, seminar hasil penelitian, penyetoran laporan ke Litbang Dimas, pembuatan HCI, dan penerbitan artikel ilmiah. Dan semua nantinya insya Allah kalau tidak halangan ini bisa diselesaikan dalam tahun ini sampai penerbitan di awal tahun depan. Kemudian sesuai dengan arahan dari reviewer dan sebelumnya bahwa artikel ini memiliki outcome. Jadi luaran penelitian ini ada 3 tentunya yang kami harapkan dari penelitian ini. Yang pertama adalah sebuah artikel tentunya yang diterbitkan di jurnal yang telah terakreditasi Kemendikbud atau SINTA 1 sampai SINTA 6. Kemudian yang kedua adalah hak HKI atau hak cipta, tentunya ini akan sangat membantu banyak hal dalam hal IPS yang sedang kami lakukan, akreditasi program studi yang sedang kami lakukan. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian ini kami harap bisa menjadi sebuah integrasi RPS dalam beberapa mata kuliah yang ada di program studi sosiologi agama, yaitu sosiologi agama, antropologi agama, multikulturalisme dan moderasi beragama, kemudian metodologi penelitian, karena kami sudah melakukan program akreditasi program studi dan kemudian menemukan bahwa ternyata integrasi penelitian itu masih sangat kurang dilakukan oleh dosen-dosen, sehingga kami berharap setiap keluaran penelitian yang kami lakukan itu akan menjadi bahan ajar dalam RPS tersebut. Terima kasih. Saya pikir ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disilakan Profesor Ahmad Rajaki. Ya, yang pertama ini judulnya memang langsung nembak seperti judul buku ya. Ya, saya kira coba dilihat kalau konsep penelitian itu saya kira menarik ini tentang melihat Muslim di Minahasa Utara ya. Tapi pertanyaan saya itu kajian etnografi itu 6 bulan cukup itu? Sebetulnya tidak cukup, Prof. Makanya berubah metodenya, Prof. Ya, kira-kira kalau berubah metode itu kira-kira cukup 6 bulan? Insya Allah, Prof. Kualitatif cukup 6 bulan, boleh. 6 bulan, cukup ya. Nah, selanjutnya sama ya penelitian terdahulu tentang Muslim di Minahasa Utara yang dan semisal dengan itu sebenarnya yang terbaru. Ya. Coba lihat kalau biografinya itu kan yang terbaru itu cuma BPS itu, betul nggak? Iya, Prof. Yang 2002. Nah, saya harap, sedangkan kan kita minta itu karena ini adalah sebuah penelitian, banyak hasil penelitian itu sudah terbit menjadi sebuah jurnal. Nah, saya kira itu menjadi penting mana yang terbaru dan karena ini ya sekaligus saya menyampaikan outcome-nya saya kira terlalu kecil kalau cuma sekedar buku aja. Ya, terlalu. Ada rencana lain? Outcome-nya, Prof. Bukan buku aja, Prof. Outcome-nya jurnal terakreditasi, kemudian dari jurnal tersebut akan menjadi Prof, akan menjadi penelitian terakreditasi ke RPS yang mau diajarkan, Prof. Karena kan kami sementara IPS, kemudian IPS itu ternyata penelitian dosen itu kurang sekali dimasukkan di situ. Nah, itu makanya kami berharap semua penelitian ini bisa masuk ke RPS untuk menjadi penelitian terintegrasi supaya bisa masuk ke bisa berkontribusi di borang-borang IPS, Prof. Seperti itu. Oke, SINTA 2 minimal? Insya Allah, Prof. Ya harus begitu minimal. Kalau
kalau ini kajian menarik sekali, harapan saya Sinta 1. Ya pokoknya bagi Kendalikan. Ada suara. Ada Maaf iklan. Pak Rektor ini. Pak Sek diamankan itu ada. Nah, Kami di kampus ini Pak Rektor ya, untuk mengamankan semua teknis ya. ya alhamdulillah. Yes. Saya juga di kampus ini karena tadi nggak terlambat karena lihat teman-teman kerja ini. Ini libur terasa aktif. Iya betul. Iya. Oke, saya lanjut. Jadi seperti itu penelitian-penelitian yang terbaru agar ketika nanti ini menjadi jurnal juga tidak susah. Karena kalau jurnal itu pasti yang dikejar adalah mana jurnal-jurnal terbaru. Ya, kalau disampaikan 5 tahun ke belakang itu biasanya yang diminta bukan 5 tahun bahkan 3 tahun ke belakang. Ya, untuk itu. Nah, saya kira itu, dan yang terakhir adalah tentang anggaran yang Anda masukkan itu kira-kira sudah cukup untuk menelaah kajian ini. Insya Allah, Prof. Rasionalisasinya seperti apa? Ya, insya Allah, Prof. Karena penelitian ini kemudian dekat ya, maksudnya karena hanya ada dilakukan di Minahasa Utara, kemudian melibatkan proses, kemudian ada beberapa kemudian yang kami sudah memiliki rapor kedekatan dengan mereka, dengan para informan, sehingga mungkin dalam pengumpulan data kami tidak akan kesulitan, terutama persoalan anggaran. Mungkin anggaran itu akan hanya banyak kemudian terrealisasi rasionalnya itu mungkin hanya ke perjalanan saja, ke lokasi, dari lokasi ke lokasi, untuk melihat bagaimana fenomena, bagaimana kehidupan komunitas Muslim ini dari desa ke desa yang kemudian banyak kemudian memiliki keunikan, kemudian ke fenomena sendiri-sendirinya, Prof. Dari kemudian makanya kami berpikir bahwa dengan anggaran yang kami ajukan itu bisa menyelesaikan itu, meskipun misalnya mungkin akan terkuras sedikit hanya di penerbitan jurnalnya nanti, Prof. Nah, gini, contoh gini, saya pengen lihat, ini anggarannya segitu, tapi yang menjadi narasumber kan tokoh agama 4 orang, tokoh pemuda 2 orang, tokoh budaya 1 orang, itu masih ya, akademisi 2 orang, masyarakat 5 orang, itu rasionalisasinya dengan penelitian dan untuk penganggaran rasional. Sebenarnya masih bisa tambah, Prof, sebenarnya. Karena di masyarakat sebenarnya hitungan kami karena kami ini penelitian kualitatif, ada teknik pengumpulan data, yaitu ada snowball dan purposive sampling. Tentunya ada informan kunci yang telah kami tentukan. Sebenarnya mereka-mereka ini adalah informan kunci. Suatu saat misalnya mereka bisa menunjukkan bahwa silahkan ke sana, itu pelaku aslinya, kami pasti akan jalan untuk melakukan hal tersebut. Karena dalam penelitian kualitatif tentu snowball adalah hal yang paling penting untuk dilakukan untuk menemukan langsung ke objek pelakunya, Prof. Jadi itu hanya informasi yang kami lakukan. Kami akan terus mengembangkan hal tersebut karena tentunya itu dibutuhkan juga untuk mengumpulkan, untuk memvalidasi data yang kami akan dapatkan, Prof. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kamil, terima kasih. Terima kasih Prof. Ahmad Rajavi. Selanjutnya Ibu Nur Azizah.